oleh Tuhan? Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Bapak Ibu, minggu pertama pada pagi ini, bulan Mei ini kita tetapkan sebagai bulan kepedulian, begitu ya. Dan di dalam bulan kepedulian ini, mari kita akan bersama-sama kembali mengingat akan fungsi kita sebagai orang percaya. Karena menjadi terang itu adalah hal yang dasar, hal yang fundamental, yang perlu setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya miliki bersama-sama. Mari kita akan perhatikan bersama-sama membaca dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. HP yang ada di Bapak Ibu semua yang ada Alkitabnya diperhatikan. Kalau tidak terlihat di depan, ya, mari kita akan baca bersama-sama dengan bersuara, ya. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, beberapa ayat ini menjadi dasar perenungan kita pada pagi ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terang itu memiliki pengertian cemerlang. Terang itu memiliki pengertian bersinar, gemilang, cerah, jelas, bening. Itu pengertian terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Alkitab kita dalam ayat 14 tadi mengatakan, mengajak kepada kita, Yesus memberikan satu penekanan kepada orang-orang percaya, khususnya waktu itu ketika Yesus berkhotbah dalam khotbahnya di bukit. Dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dan perikop ini mengungkapkan hakikat terpenting dari kehidupan setiap kita orang percaya. Mengapa saya katakan ini merupakan hakikat terpenting dari hidup orang percaya? Iya, karena sebetulnya hidup kita itu adalah terang. Terang yang memang kita dapat dari Kristus yang kita percayai. Dia adalah terang dunia. Karena itu anak-anak Tuhan harus juga menjadi terang dunia. Pertanyaannya, mengapa? Ini merupakan hakikat terpenting buat kita. Yesus memerintahkan kepada kita untuk menjadi terang. Dia memerintahkan. Kalau itu perintah, berarti itu wajib untuk kita lakukan. Kalau itu perintah, maka kita perlu melakukannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan dia memerintahkan kepada kita, kamu itu adalah terang dunia. Ya, ketika Yesus ada di tengah dunia, dia mengatakan, selama aku masih ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Bapak Ibu, ketika dia berada di dunia ini, dia terang dunia. Kalau dalam sejarah gereja, kita ketahui bersama-sama bahwa Yesus sudah naik ke sorga. Dan ketika dia naik ke sorga, dia memberikan perintah, amanat, mandat kepada siapa? Orang percaya, umatnya, gereja Tuhan. Untuk apa? Menggantikan posisi Tuhan di tengah dunia ini. Anak-anak Tuhan, gereja Allah, gereja Tuhan menjadi representatif terang itu di tengah dunia. Dimanapun kita berada, di tempat kita belajar, di sekolah, di kampus kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di rumah tangga kita, dimanapun kita berada, kita wajib untuk merepresentasikan kehadiran Kristus yang membawa terang bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
jelas supaya kita orang percaya menjadi terang dunia. Terang dunia dengan tujuan apa? Supaya setiap kita itu memiliki kehidupan yang sama dengan Kristus. Tapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita hari ini, tidak banyak dari anak-anak Tuhan, orang percaya yang bisa merepresentasikan hidupnya di tengah dunia ini dengan representasi bahwa dia adalah terang dunia. Kalau kita mendapati teman bisnis kita, orang percaya katanya anak Tuhan, tapi ngembat. Kalau berada di dunia studi pendidikan, ada teman-teman kuliah, ada teman-teman kampus kita, katanya anak Tuhan, tapi kok nyontek, kok plagiat dan sebagainya. Ada banyak hal yang menjadi paradok yang sebetulnya di tengah kondisi keadaan dunia ini kita melihat, kita bisa menjadi terang dunia, tapi justru sebaliknya kita nggak bisa menjadi terang, justru menjadi batu sandungan dalam kehidupan ini. Padahal kehadiran Kristus jelas, selama aku masih ada di dunia ini, akulah terang dunia. Dan ketika dia naik ke surga, Tuhan itu memberikan mandat, perintah itu kepada siapa? Kepada gerejanya, kepada orang percaya, menjadi terang. Sama seperti Kristus harapkan dalam kehidupan kita, menjadi terang itu menjadi berdampak bagi dunia. Yesus di tengah dunia ini selama hidupnya dia berdampak bagi dunia, dia berdampak bagi orang lain. 3,5 tahun waktu yang pendek, tapi membuat berdampak bagi banyak orang. Dan kekristenan serta agama Katolik yang memang mempercayai Yesus adalah Tuhan adalah kepercayaan terbesar di dunia ini. Mengapa? Ada seorang yang memberikan hidupnya bagi siapa orang yang mau percaya kepadanya. Dia menjelma menjadi manusia sama dengan kita, menderita, disalibkan, menjadi hamba. Bapak Ibu, dia berdampak. Pertanyaannya, kalau kita menjadi representasi buat kehidupan di dunia ini, apakah kehidupan kita sudah berdampak bagi orang lain? Berdampak bagi keluarga kita, dalam rumah tangga, pekerjaan kita, bisnis kita, atau sebaliknya? Menjadi terang itu juga berarti tidak memberatkan, tapi melegakan. Itu menjadi terang. Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalimat ini diucapkan dan Yesus mengatakan itu kepada siapa? Kepada mereka yang berbeban berat. Di tengah dunia ini, di persoalan dunia ini, ada banyak orang-orang yang hidupnya lagi berat-beratnya di tengah dunia ini. Bisa enggak ketika kita menjadi terang, menjadi jawaban, memberi kelegaan kepada mereka? Kelegaan dalam banyak hal. Kelegaan mungkin ketika ada persoalan kita mendoakan. Kelegaan ketika ada persoalan yang signifikan, ketika keuangan terjadi, maka kita berikan bantuan. Itu bicara tentang kelegaan. Dan kalau dunia itu dapat kita taklukkan dengan cara itu, maka sebetulnya terang kita akan semakin terang bercahaya dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan menjadi terang itu bicara menjadi berguna bagi sesama. Ilustrasi yang disampaikan oleh Ibu Emma tadi, seakan-akan bambu ini tidak ada manfaatnya. Dia melihat bunga mawar, kok ada banyak orang yang selfie dengan dia, ada banyak orang dengan membutuhkan bunga mawar ini, sementara tidak ada yang selfie. Siapa yang mau berfoto dengan background bambu? Gak ada. Dia merry begitu. Tapi ternyata di sisi bunga mawar, kalau tidak ada kamu yang dipakai oleh orang untuk mengairiku, maka tidak akan tumbuh bunga yang subur. Dan itu bicara tentang apa? Berguna, bermanfaat. Dan menjadi terang itu adalah bicara manfaat kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Berguna di rumah tangga kita, berguna di pekerjaan kita, berguna dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu
Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, sudah tahu kita ini adalah terang dunia. Dan terang itu tidak dapat disembunyikan. Terang itu akan dapat ceto, dapat dilihat di tengah-tengah kegelapan oleh orang yang melihatnya. Tidak dapat disembunyikan. Dan terang itu berbeda dengan kegelapan. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang percaya yang tidak mengetahui fungsinya, bahwa dia adalah terang dunia. Dia adalah representasi di tengah dunia ini. Dia adalah terang dunia. Akibatnya apa? Ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, berKTP Kristen, rajin beribadah, ikut melayani, tapi hidupnya tidak menjadi terang di tengah keluarga. Hidupnya tidak menjadi terang dalam bisnisnya. Hidupnya gak jadi terang di masyarakat. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita, di tengah-tengah masyarakat, yang diajak untuk kumpul-kumpul di tengah masyarakat 1 bulan sekali, berarti sudah tanda-tanda Anda dan saya tidak bisa dapat menjadi terang. Apalagi kalau ada pemilihan RT, kamu saja gak ada yang mau gitu, sehingga seumur hidup jadi RT. Ya Pak Kris ya, Pak Hanjaya itu di Cakrawala itu seumur hidup jadi bendahara. Periode ini dia jadi bendahara juga. Karena gak ada orang yang mau gitu. Padahal warga di Cakrawala itu tidak banyak. Iya, hanya 17-20 kakak. Tapi yang kumpul antara 15. Lalu yang lain kemana? Pak Purnomo Hadi itu juga RT. Sekarang ini jabatannya sekretaris, tapi jabatan sekretaris mengerjakan pekerjaan RT. Kalau kita nggak mau kumpul, nggak menjabat, sudah pasti bahwa kita itu nggak bisa menjadi terang. Mari kita renungkan baik-baik. Apa sih yang menjadi penyebab dalam kehidupan ini sehingga kita nggak bisa menjadi terang? Ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Karena khotbah menjadi terang dunia seringkali disampaikan apa arti terang itu. Yang lalu saya juga pernah mengkhotbahkan khotbah di bukit tentang terang dunia ini, ya kan? Saya mau ambil dari sisi yang lain. Penyebab tidak menjadi terang. Yang pertama, terputus dengan sang sumber terang. Mari katakan sama-sama. 1, 2, 3. Terputus dengan sang sumber terang. Mari kita baca ayatnya. Tentunya Anda tahu siapa sang sumber terang. Siapa dia? Yesus. Perhatikan baik-baik. Saya minta tolong yang ada di sebelah sini, Yehuda tolong matikan lampu. Matikan lampu bareng-bareng itu saya. Cepat Yehuda. 1, 2, 3. Ini sumbernya. Ruangan ini gelap karena terputus dari sumbernya. Tapi sebaliknya, sekarang nyalakan lagi Yehuda. Stay Yehuda. Come on. 1, 2, 3. Ini sumbernya menjadi apa? Terang. Hidup kita juga demikian. Kalau kita itu terputus dengan sang sumber terang, maka kita nggak akan berfungsi menjadi terang. Perhatikan ayat ini, Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada siapa Bapak Ibu? Orang banyak. Bukan kepada murid-murid yang spesifik, tapi kali ini spesifiknya kepada orang banyak yang mendengar pengajaran. Katanya, akulah terang dunia. Siapa? Yesus terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam apa Bapak Ibu? Kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata mengikut itu tulis kata matetes.
Matetes itu berarti seperti ini. Minta tolong lagi, bro. Lihat kamu yang seger. Ya, cepat masuk dulu, Bang. Oke. Matetes itu seperti ini. Ini kita anak Tuhan. Anda, kamu siapa? Apa? Oh, tak pikir Pinte. Pinte, sorry ya, bro. Panjangnya siapa? Pinte gitu. Ya, kamu panggil Jonathan aja ya. Namamu Pinte. Nanti kalau telinganya suara kayak saya itu, namamu Pinte. Ya, kata matetes itu begini. Nanti kamu ikuti langkah kaki saya ya. Saya melangkahnya panjang, kamu harus ikuti langkahnya pendek, harus ikuti. Siap? Paham? Ya. Ini anak Tuhan, ini orang percaya. Kata mengikut kata matetes itu, ini Yesus. Yesus itu ketika dia berjalan mengikuti, ketika anak Tuhan, orang percaya mengikuti dia, mengikuti Yesus. Kata matetes itu ketika Yesus melangkah, kamu ngikutin enggak ini? Ngikutin ya? Ya. Nah, oke, thank you. Silakan duduk. Kata matetes itu seperti itu. Kemanapun Yesus itu pergi, langkah kakinya itu kita ikuti. Sehingga apa? Ketika Yesus yang adalah terang dunia, kita yang mengikuti itu tidak ada di area kegelapan karena dia adalah terang dunia. Paham Bapak Ibu? Tapi yang menjadi persoalan, kita itu gak terkoneksi dengan sang sumber terang itu. Yesus itu melangkahnya sudah jelas ke kanan dengan kaki kanan dulu, tapi kita mencoba untuk Tuhan ngapain ke situ? Kita melangkah dengan cara yang berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya dengan kemampuan berpikir kita, kemampuan teologi kita gitu ya, kita dibawa semakin jauh dari sang sumber terang itu. Akibatnya apa? Akibatnya jelas, hidup kita tidak menjadi sama dengan Kristus, tapi sama dengan dunia. Gelap. Padahal prinsip terang itu adalah berbeda, sangat mencolok dengan gelap. Itu hidup kita. Harusnya ada perbedaan yang sangat mencolok. Itu prinsip. Tapi ternyata ada anak-anak Tuhan dengan cara hidupnya sudah tahu matetes itu mengikuti langkah kaki Tuhan, tapi mencoba untuk tidak mengikuti kata Tuhan, dan akibatnya menjadi serupa dengan dunia. Padahal Paulus menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Artinya apa? Ketika kita menjadi serupa dengan dunia, maka lambat laun kita nggak bisa terkoneksi dengan sumber terang itu. Dan kalau kita nggak terkoneksi dengan sumber terang itu, maka seluruh persoalan yang kita hadapi dalam arena tindakan kita yang kita kerjakan, kita nggak akan bisa menjadi terang, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 14 tadi kan dikatakan, kota yang terletak, ayat 14 bagian B, kota yang terletak di atas gunung. Siapa kamu itu? Dan tidak mungkin kita sembunyi di atas gunung. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa tahu kota yang terletak di atas gunung itu. Dan ini memberikan pengertian, kota yang ada di atas gunung itu bicara tentang bahwa semua tindakan, semua yang kita lakukan itu disorot oleh dunia ini. Bahkan kita harus berhati-hati dengan cara hidup kita. Kalau kita nggak matetes mengikuti langkah kaki Tuhan, kita ada dalam kegelapan, mengikuti pola dunia. Akibatnya kita nggak akan dapat menjadi terang. Padahal prinsip terang itu berbeda dengan kegelapan dan sangat mencolok. Perbedaan karakter. Ada banyak dari anak-anak Tuhan yang seperti ini. Jujur, itu menjadi kekuatan bisnis kita. Rajin menjadi kekuatan bisnis kita juga. Ya. Karena orang yang rajin itu kan rajin pangkal pandai.
rajin, pangkal kaya. Malas, kata Mata Amsal, miskin begitu. Perbedaan karakter yang sangat mencolok yang harus kita miliki dalam banyak hal. Dalam hal mentaati peraturan lalu lintas yang sepele. Ayo, siapa kita yang seringkali tidak pakai helm? Sudah pakai helm, kan helmnya Pak. Ya. Kalau ke pasar Karangayu sih saya nggak pernah pakai helm. Jadi kesini ya, pakai topi karena panas gitu. Seringkali, saya coba perhatikan Bapak Ibu, ketika CCTV itu didengungkan oleh Indonesia pemerintahan, kita kan kemana-mana pakai helm, semua komplit. Karena seringkali kalau tidak dipoto, jebret tiba-tiba ada surat melayang ke rumah kita, ada tagihan melanggar. Sekarang ini saya itu mengamati, mau anak kecil, orang remaja, orang tua, mak-mak itu yang paling banyak. Kemana naik motor tidak pakai helm, ya. Mak-mak. Siapa yang kategori yang mak-mak yang pakai helm? Banyak di sini. Pak ya, saya kan nggak naik motor, naik mobil. Iya, naik mobil seatbelt kita dipasang enggak? Gitu ya. Dalam hal kecil dan banyak hal, gitu ya. Dalam etika kita harus berbeda. Ya, coba perhatikan. Ketika Anda sebagai seorang karyawan, jangan biasakan jam karet seperti ketika kita berada beribadah di gereja. Hari ini tim properti memulai start, idealnya minta mereka jam 7. Jam 7 sudah sampai gereja. Tata ngomong, tidak bisa, papa juga tidak bisa gitu. 7:15 dinyan. Oke, 7:15 nanti start mulai. Next time lebih pagi lagi. Singernya 2 tadi sudah datang di sini jam 7. Tapi yang belum, komitmen kita itu yang bantu untuk nonton saya kemarin itu loh, tidak ada. Padahal yang dijatuh dan cetok. Seringkali kita itu jam karet suka terlambat. Itu mempengaruhi etika enggak? Ketika kita jadi orang Kristen, sangat. Saya punya teman, sekarang ini karyawannya hampir sekitar 100 sampai 125 orang. Tapi tidak ada satu orang pun karyawannya itu anak Tuhan. Awal-awal dia mencoba mempercayai anak Tuhan, tapi ngemban uangnya dia. Padahal orang itu anaknya pendoa syafaat di gereja. Oh, nggak bisa jadi terang. Padahal ada perbedaan yang mencolok. Kehidupan kita juga demikian. Apakah ketika kita waktu dimusuhi ada orang yang menjengkelkan, kita balas menjengkelkan, atau sebaliknya mengasihi dan mengagumi? Pada waktu kita diizinkan menderita, ada kesukaran, ya, kita mengeluh, marah, emosi dan sebagainya, kita nggak bisa bersukacita, nggak bisa bersyukur, ya. Pekerjaan banyak sampai di rumah, tambah pekerjaan, ngopeni anak, ngopeni bojo, suami istri dan sebagainya. Kita akan boleh seperti itu. Harus berbeda. Nah, seringkali itu terjadi karena apa? Kita itu nggak terkoneksi dengan sang sumber terang. Bertanyalah di hati kita masing-masing. Masihkah ada koneksi kita dengan sang sumber terang yang kita percayai, yaitu Kristus Yesus? Mari kita baca ayat ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 5 ayat 8 mulai. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Saya akan baca pelan-pelan, Bapak Ibu perhatikan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, apa Bapak Ibu? Hiduplah sebagai anak terang. Hiduplah sebagai anak terang. Dan jangan keluar dari koneksi dengan sang sumber terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini ayat-ayat ini sudah nggak bisa dijelaskan, Anda sudah jelas banget. Ayat yang ke-11.
Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutnya saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu telah memalukan. Ayat-ayat yang saya barusan baca ini adalah ayat-ayat yang penting buat kita, supaya kita tetap terkoneksi dengan sang sumber terang. Ketika tidak ada koneksi, maka William Barclay mengatakan seperti ini, ya. Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan. Ia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan hidup dari kekacauan. Artinya, hidup tanpa terang, hidup tanpa koneksi dengan sang sumber terang akan ada dalam kegelapan, dan itu adalah kacau. Kacau balau, tohu wa bohu kata Ibrani, ya, menjadi berantakan. Sepertinya enak, sepertinya nyaman, tapi tidak sesungguhnya karena apa? Tidak terkoneksi, putus koneksi dengan sang sumber terang. Mari kita koneksi diri kita bersama-sama. Ketika Tuhan menjadikan kita terang dunia, menjadi terang dunia, masihkah kita betul-betul terkoneksi dengan sang sumber terang? Kalau tidak, maka yang kedua, kita akan mengalami kematian rohani. Dan ini yang sangat mengerikan. Kematian rohani. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat ini dipelintir oleh iblis. Kamu boleh makan, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika manusia itu memakannya, Alkitab mengatakan mereka mati. Tapi mati di sini bukan berarti mati fisik jasmani, ya. Kematian itu ada 3 hal. Kematian fisik dalam arti kita meninggal dunia. Tapi kemudian yang kedua adalah kematian rohani, dan yang ketiga adalah kematian kekal. Kalau kita nggak berjaga-jaga dengan baik-baik, kita akan mengalami kematian rohani. Dan akibatnya, kalau kita mengalami kematian rohani dan hidup dalam Kristus, maka selama-lamanya kita akan mengalami kematian kekal di api neraka. Ini sangat mengerikan. Kematian rohani bukan berarti Anda dan saya yang aktif di gereja tidak bisa mengalami seperti itu. Karena itu renungkan baik-baik. Ketika Anda dan saya tetap terkoneksi dengan sang sumber terang itu, sudah saya pastikan bahwa Anda tetap hidup, iman rohani tetap progres. Tapi sebaliknya, ketika terputus dengan sang sumber terang itu, akan banyak hal yang kita alami. Salah satunya adalah kematian rohani. Akibat dari kematian rohani itu adalah kehidupan yang tidak bisa memberi dampak. Padahal prinsip menjadi terang itu adalah tidak bisa disembunyikan. Akhirnya apa? Terang itu mempengaruhi. Terang itu mempengaruhi. Dan perhatikan baik-baik kehidupan kita. Sudahkah betul-betul prinsip itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita memberikan pengaruh, kita memberikan dampak di tengah dunia ini. Atau sebaliknya, kehidupan kita yang hidup kita sekarang ini, kita terdampak, terjerat dengan dampak dunia yang mempengaruhi kita. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan yang sekarang terjadi di tengah dunia ini mencoba untuk merasuk dalam gereja Tuhan. Di situ ada yang namanya roh agamawi.
Roh agamawi itu berusaha menggantikan fungsi kebenaran, yaitu Roh Kudus dengan apa? Dengan cara aktivitas agamawi belaka. Alkitab mengatakan mereka menjalankan ibadah mereka, tapi sebetulnya hati mereka jauh dari Tuhan. Karena apa? Mereka mengalami kematian rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dan saya mengalami itu, selamanya kita tidak akan bisa bercahaya dan menjadi terang dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita menyadari karena kesalahan yang kita buat, sehingga kita merasa bahwa ada roh yang menguasai kita kembali. Ada roh yang membuat kita sadar bahwa kita dibawa pada kematian rohani, kita kembali. Dan sekarang zaman Noh ini mencoba merasuk ke gereja Tuhan dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang terjadi. Sepertinya baik, sepertinya update bagi kehidupan kita anak muda. Tapi sebetulnya kalau kita masuk kepada esensi dalamnya, kita sedang membungkiri hidup kita. Dan sekarang roh itu sedang mencoba untuk mengombang-ambingkan keyakinan ortodoksi dari keyakinan kita yang telah kita terima dari bapak-bapak gereja, yang telah terima dari orang tua kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama. Sudahkah kita menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan kita, bagi banyak orang, berdampak bagi dunia ini? Mari ayat yang terakhir kita baca di ayat 16 tadi. Ayat 16 mengatakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik. Ketika Anda dan saya dapat melakukan perbuatan yang baik itu, kita akan tetap terkoneksi dengan sorga, dengan Yesus, dan hidup kita akan tetap ada dalam kehidupan. Kita gak akan mengalami kematian rohani. Akibatnya kita bisa berdampak bagi dunia, karena memang fungsi terang itu gak bisa disembunyikan, karena fungsi terang itu mempengaruhi kegelapan. Dunia ini harus kita terangi, kita pengaruh dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dua hal dari ayat ini Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah, mari kita belajar dua hal penting ini dalam yang semua orang harus melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik itu di teks Yunani-nya ada dua, agathos dan kalos. Agathos itu adalah sesuatu yang baik mutunya atau kualitasnya. Jadi ketika Anda melakukan perbuatan baik, refleksinya atau koreksinya adalah apakah itu berkualitas atau bermutu. Tapi bukan saja berkualitas dan bermutu, tapi indah. Kata kalos itu bukan hanya sesuatu yang baik, tapi indah, menarik, dan mempunyai daya tarik. Itu kalos. Jadi ketika Anda melakukan perbuatan baik yang bermutu, yang berkualitas, orang itu akan melihat bahwa ada daya tarik di situ. Ketika kita belajar tentang kalau Anda mau bangun rumah, pasti Anda sedang mencoba untuk mencari dana dan juga bangunan yang bermutu. Ya. Ketika kita memilih kontraktor, pasti kita memilih kontraktor yang bonafit, yang sudah berpengalaman, yang sudah membangun banyak gedung. Dan gedung itu kita bisa ketahui kuat atau tidak, berkualitas atau tidak ketika ada goncangan yang terjadi. Ya. Gempa bumi pada waktu yang lalu itu kan yang ada di Tuban. Ya. Di Tuban itu daerah asal saya, dan saya waktu lebaran kemarin itu pulang, di depan rumah saya itu ada bangunan tinggi besar, tapi masih rancangan, belum ada temboknya, belum ada atapnya, tapi juga ada rangka besinya. Kata adik saya, itu karena dana dari pemerintah sudah habis masih. Tapi itu sudah terbangun, katanya mau dipakai untuk gedung olahraga. Ya.
ya, di tingkat desa gitu. Itu di depan rumah saya persis. Dan ketika gempa kemarin itu sepertinya menari-nari begitu, goncang begitu, tinggi gitu ya. Tapi juga nggak ada yang hancur kok. Kenapa? Karena kualitas perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau kita digoncang dengan persoalan pun tetap akan melakukan perbuatan baik. Itu artinya kualitas. Dan orang lain itu akan melihat perbuatan baik kita. Ada apa sih kehidupan orang lain? Dan mereka akan tahu siapa yang membuat kita seperti itu. Terang Kristus yang bersinar dalam kehidupan kita. Yang kedua, perbuatan baik yang kita lakukan bukan menarik orang kepada diri kita, tapi bawalah orang itu kepada Kristus sang sumber terang. Jadi tidak ada motivasi aku berbuat baik supaya dinilai Pak Yer support pelayanan dan sebagainya. Tapi ketika Anda berbuat baik, itu yang melihat itu surga, dan orang lain yang melihat itu tidak akan terbawa kepada saudara, tapi bawa kepada Kristus yang memang tujuan akhir dari kehidupan kita menjadi terang, membawa orang-orang yang ada dalam kegelapan ini masuk dalam pengalaman yang sama seperti kita, surga, Yesus. Pertanyaan penting buat kita pagi ini, masihkah kita terkoneksi dengan surga? Masihkah kita punya hubungan yang baik dengan sang sumber terang? Atau sebaliknya, kita mulai sudah tergradasi hubungan itu? Hati-hati, karena itu akan mempengaruhi hubungan kita, akibatnya akan mengalami kematian rohani. Sebagai kesimpulannya pada pagi ini Bapak Ibu, perbedaan hidup yang menyolok dalam gelap dan terang, mari kita tunjukkan, kita tidak boleh disembunyikan, karena kita punya pengaruh hidup kita terang. Tetap terkoneksi dengan sang sumber terang, dan hidup rohani kita harus hidup tidak mati sehingga dapat berdampak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama dengan bersyukur. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati berjamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
sehingga fungsi menjadi terang itu tetap terjaga dengan baik. Yes. Oh, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali jemaat naikkan pujian ini. Ku buka hati berserah penuh. Yes Tuhan, ini hidup kami. Mari ambil alih hidup kami Tuhan Yesus. Seluruh hidupku di altar-Mu berkembang. Sekali sama-sama. Yes. Hidup kami Bapa, kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Hadirat Mu Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu berkembang. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Rindu Tuhan tetap terkoneksi dengan sang sumber terang, yaitu Kristus, supaya kami tidak mengalami kematian rohani, supaya hidup kami tidak mengalami kekacauan Tuhan, sehingga kami dapat berdampak, karena kami adalah terang di tengah dunia yang wajib merepresentasikan terang itu kepada banyak orang. Kami tolong kami Tuhan Yesus, biarlah pesan firman-Mu meneguhkan hidup panggilan kami sebagai anak-anak. Berkati firman-Mu untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam berkat Nama Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Kristen maju ke depan. Kita akan siapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita pagi ini Bapak Ibu untuk terima perjamuan kudus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, layakkan kami untuk terima perjamuan kudus pagi ini. Layakkan kami Tuhan, supaya hidup kami diberkati, kami dikuatkan lewat penebusan darah Kristus yang pagi ini kami akan peringati dalam perjamuan kudus. Pakai kami hamba-Mu, pakai hamba-Mu Bapak Ibu Kristiono yang melayani perjamuan kudus pagi ini. Layakkan kami seluruh umat Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil dengan iman. Mari Bapak Ibu bisa menceritakan dengan jemaat. Silakan berjemaat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbamu ya Tuhan. Belum mendapatkan hosti dan air anggur, bisa lambaikan tangan. Kalau sudah, saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita, angkat setinggi melampaui kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Bapa di sorga, kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat setinggi mungkin melampaui kepala kita. Air anggur di tangan kanan kita. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari menebus dosa kita. Semua dilakukan oleh karena kasih-Nya yang besar kepada setiap kita anak-anaknya.
Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan yang olehnya dapat diselamatkan, kecuali di dalam Kristus Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Dia mengasihi kita semua. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari menebus dosa kita. Darahnya juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Dengan iman, yakini hal itu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Pengorbanan-Mu yang ajaib dan mulia. Berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk berkat dan kasih sayang Tuhan dalam seluruh rangkaian acara ibadah kami pada pagi ini. Biarlah kasih Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan terus menjadi bahagian dalam kehidupan kami semua. Pekerjaan yang kami lakukan, bisnis yang kami kerjakan, studi anak, studi kami, bahkan cucu yang Tuhan anugerahkan kami, biarlah Engkau juga tolong kami, berkati kami semua. Biarlah anugerah kasih sayang yang datang dari Bapa, cinta kasih dalam Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka.
Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan di antara kami, sehingga kami terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, bisnis rumah tangga kami, bahkan pekerjaan Tuhan di RBC. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Engkau memberkati untuk proyek pembangunan gedung gereja kami, yang hari Senin besok akan dimulai pembangunan kembali. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, supaya pembangunan itu tidak terhenti. Ada dana yang cukup, ada dana yang signifikan, bahkan melimpah ruah. Dana yang kami tunggu dari pemerintah Tuhan. Kami minta, sementara pembangunan kami lakukan, kami meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga dana yang kami perlukan itu segera cair. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan, memberkati jeri lelah dari seluruh panitia yang ada, memberkati jeri lelah dari seluruh umat Tuhan dalam mensupport pembangunan gedung gereja yang kami impikan. Terima kasih Bapak. Anugerah melimpah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin.